yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret. Per tanggal 27 Februari. Kalau dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya, ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di PPK, kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Itu satu hal. Ya. Kedua, ini kurang belajar juga. Bicara mengenai Bawaslu sebagai satu-satunya pintu pelanggaran. Tadi kan, wah, pintu pelanggaran Bawaslu. Ini kalau dia baca, malu sendiri. Baca putusan pemilihan presiden tahun 2004, MK sudah mengatakan MK itu bukan lembaga banding. Bukan lembaga banding Bawaslu, bukan lembaga banding KPU. Tapi MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga atau pengawal konstitusi. Jadi MK bisa mengecek semua governance pemilu kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berpemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani Bawaslu atau tidak. Sepanjang MK masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan, maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita paham, anak kecil pun tahu, yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap. Dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang. Padahal kita sebelumnya tahunnya 220. Ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih. Mas Bambang, Mas Bibi. Saya izin beberapa hal saja. Bagian pertama, persidangan tadi menggambarkan apa? Satu, teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang.
Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini? Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada Hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting karena dalil pertama kami itu. Sirekap itu menimbulkan kekacauan di jagat labirin publik di Indonesia pasca pencoblosan. Mari kita konfirmasi. Saya berterima kasih dengan ahli-ahli yang datang. Walaupun tadi dua adalah orang yang menjadi bagian dari KPU. Dan yang satu kemudian yang satu mengatakan gini, untuk apa sih rekap? Kalau betul Sirekap tidak diperlukan sesuai dengan keahlian yang pertama, maka kita harus laporkan ini. Karena untuk apa ada program Sirekap dibuat dengan duit yang miliaran rupiah itu, kalau oleh ahli nomor satu itu dianggap untuk apa Sirekap ini kita diskusikan. Dia bilang itu kali pepesan kosong. Dan itu mengerikan. Mari bacaan saya mengenai Sirekap. Itu tadi konversi dari tim kuasa hukum baik pasangan 02 dan juga pasangan 01. Pasangan 02 sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak KPU bahwa Sirekap adalah bukan alat hitung penetapan hasil Pilpres dan menyatakan bahwa adanya penghitungan suara penetapan Pilpres dari hasil penghitungan secara manual berjenjang oleh KPU. Kemudian ini dibantah oleh pihak tim kuasa hukum 01 adanya paradoks atau saksi ahli yang dihadirkan terkait dengan banyaknya revisi ataupun perbaikan dari sistem Sirekap yang dicatat oleh tim kuasa hukum 01 sebanyak 400.000 lebih perbaikan. Dan ini menyatakan bahwa Sirekap bermasalah terkait dengan proses kontrol dan pengawasan dari penghitungan suara berjenjang penetapan hasil suara Pilpres 2024. Dan setelah itu tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa KPU dengan sengaja tidak menjawab sejumlah dalil petitum yang telah dihadirkan oleh sejumlah saksi dan ahli pada persidangan sebelumnya.